Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang dengan saya Bidan. Kita banyak, silakan duduk dulu. Nah, tadi sudah ditimbang di tensi di depan ya? Sudah. Beratnya berapa tadi? Beratnya 64. Beratnya 64 kilo ya. Kemudian tensinya tadi berapa di depan? 120. Suhunya berapa? Suhunya 36. 36. Oke. Ya, terima kasih sudah bisa datang ke sini dengan Mbak Nisa ya. Nama bisa. Ada yang bisa saya bantu, Mbak Nisa? Bu, saya pengen ini konsultasi tentang KB. Itu ada apa saja? Oh iya, berencana mau pakai KB ya. Oke, suami ikut nggak? Enggak, tapi sudah memberikan persetujuan ya. Sudah memberikan persetujuan. Di rumah sudah tahu KB apa aja? Yang Mbak Nisa tahu KB-nya apa aja? Kayak suntik, kayak Suntik ya. sama spiral kayak gitu. Oh, pas viral. Sudah punya putra berapa? Satu, anaknya satu. Sekarang masih menyusui nggak? Udah enggak? Udah nggak menyusui. Oke, berencana mau punya anak lagi? Kira-kira berapa lama lagi atau belum terencana? Sementara belum. Belum terencana, berarti sekarang udah nggak menyusui ya? Umurnya berapa tahun? Sekarang 26. Sekarang 26 tahun Mbak ya. Oke. Nanti ini kita akan diskusi Mbak. Tujuan dari diskusi kita ini agar nanti Mbak Nisa bisa mendapatkan keputusan pemilihan kontrasepsi yang paling baik, yang paling pas untuk Mbak Nisa. Jadi terkadang apa yang kita inginkan itu belum tentu pas untuk kondisi diri kita. Jadi nanti kita akan diskusi, kita akan bicarakan Mbak Nisa dari kelebihan kekurangannya alat kontrasepsi itu apa aja Mbak Nisa tahu, efek sampingnya apa aja Mbak Nisa tahu. Jadi apa yang bisa Mbak Nisa pilih nanti sesuai sama apa yang di diri Mbak Nisa gitu ya. Oke, kita akan jelaskan di awal KB itu sebetulnya ada dua macam Mbak, KB hormonal sama KB non hormonal. Di sini ada IUD. IUD ini atau AKDR artinya alat kontrasepsi dalam rahim. Ini yang non hormonal. Hanya ini dan kondom yang tidak hormonal. Kemudian metode aman relaksasi, tapi kan Mbak sudah nggak menyusui ya. Kita nggak bicarakan itu, kita skip dulu. Jadi kita bicarakan yang KB non hormonal itu ada alat kontrasepsi dalam rahim dan ada kondom. Tetapi ada alat kontrasepsi yang hormonal. Hormonal itu seperti yang tadi Mbak Nisa tahu, kayak suntik tadi ya. Suntik itu juga ada dua macam, ada suntik 3 bulanan, ada suntik 1 bulanan. Ada lagi pil itu juga hormon. Ada lagi implan itu alat kontrasepsi bawah kulit ya. Memang alatnya dimasukkan, tetapi ini sistemnya adalah yang bekerja adalah hormon. Kita lihat contohnya di sini ya. Tadi kan alat kontrasepsi yang non hormonal itu hanya ada IUD. IUD itu alatnya seperti ini Mbak. Nanti dimasukkan ke dalam rahim itu ini. Alat yang dimasukkan adalah ini yang warna putih dan sampai dengan sini kemudian ada benang. Ini hanya alatnya yang sepanjang ini, alat pemasangannya. Tetapi alat IUD-nya sendiri hanya sekian. Ini untuk IUD. Kemudian ada lagi kondom. Saya nggak buka ya. Kondom ini yang non hormonal. Kondom ini dipakaikan pada saat mau ejakulasi. Kondom. Kemudian yang hormonal itu ada suntik. Suntik itu seperti ini obatnya. Ini yang kecil, ada lagi yang lebih besar sedikit. Ada 3 bulan, ada yang 1 bulan. 4 bulan itu ada disuntik 1 bulan itu disuntiknya ada 4 minggu. Kalau yang 3 bulan disuntiknya 12 minggu, tapi itu berkala ya. Jadi 4 minggu lagi, 4 minggu lagi gitu. Kemudian ada lagi pil. Pil ini obat kontrasepsi hormonal. Cara minumnya adalah sesuai dengan arah anak panah ini. Tidak boleh lupa harus di jam yang sama karena efektivitas dari KB pil ini hanya 24 jam sehingga tidak boleh keluar. Kemudian implan itu adalah alat kontrasepsi yang ada di bawah kulit. Memang ada alatnya, kelihatan serem ya, agak serem, tapi ini yang dimasukkan itu kecil sekali Mbak, kecil sekali. Ini hanya alatnya aja ya, masuknya pakai ini. Kurang lebih nanti lebar panjangnya itu sekian, dari ini sekian, implan itu sekian. Ada dua kapsul yang dimasukkan. Jadi sekian panjangnya.
Ini adalah kontrasepsi, macam-macamnya kontrasepsi. Kemudian kalau kita membicarakan keuntungan dan keterbatasannya, kalau yang non hormonal itu cenderung tidak kurang nyaman di pemasangan. Kondom mungkin kurang nyaman di pemasangan mungkin pada bapak ya. Kalau IUD kurang nyaman pada waktu pemasangan awal. Tetapi IUD itu kurang nyaman yang bisa jauh diminimalisir ketika Mbak Nisa lebih rileks. Caranya rileks gimana? Kita hindari memunculkan respon negatif. Contohnya mata pantat, hindari itu waktu pemasangan. Menutupkan paha, mengatupkan paha, hindari itu. Mengencangkan dinding vaginal, hindari itu juga. Mengencangkan anus, hindari juga. Jadi itu adalah hal-hal yang memunculkan rasa nggak nyaman waktu pemasangan IUD. Itu keterbatasannya pada alat kontrasepsi non hormonal. Tapi keunggulannya kalau non hormonal ini tidak mempengaruhi siklus hormon kita karena dia bagian alat yang bekerja ya. Kemudian kalau IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim ini itu nggak perlu berkala seperti suntik tadi yang kita bicarakan. Kalau suntik kan setiap 4 minggu sekali, setiap 3 bulan, setiap 12 minggu sekali harus balik lagi sampai dengan ibu memutuskan untuk stop menggunakan kontrasepsi. Tapi kalau IUD ibu hanya datang pada saat pemasangan, kemudian kontrol pertama, kontrol kedua, setelah itu paling tidak 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, 6 bulan sekali Pak, sudah cukup baik. Itu konsultasi IUD-nya masih terpasang baik apa enggak. Setelah itu nanti pada waktu pelepasannya itu ada yang 5 tahun, kalau yang ada yang 3 tahun, ada yang 8 tahun, IUD seperti itu. Kalau yang non hormonal, kalau yang hormonal sistem kerjanya mau itu pil, mau suntik, mau implan, sistem kerjanya hampir sama. Hormon ini akan mengentalkan dinding, mengentalkan cairan dari vagina. Yang tadinya cairan vagina terkadang encer ya Bu ya, ini akan menjadi lebih kental, lebih pekat. Kalau pekat spermanya bapak nggak bisa masuk, nggak bisa ketemu sel telur. Nomor 1 itu. Nomor 2-nya dengan KB hormonal ini akan mencegah kematangan sel telur. Kalau sel telur yang nggak matang nggak keluar Bun. Jadi gini, ketika nanti ketika nanti sel telurnya matang, dinding rahim akan melebar. Ini kita bicara lagi nggak KB ya. Nggak AB, sel telurnya matang dia akan keluar. Ketika sel telurnya matang, dinding rahimnya pun akan menebal untuk persiapan kalau sel telur ini dibuahi sama sperma. Itu kalau nggak ada pembuahan, sel telurnya akan diabsorpsi menjadi makanan itu, kemudian dinding rahim yang menebal akan mengurus jadi darah haid. Ini kalau kita bicara lagi tidak haid ya. Tetap lagi tidak KB. Tapi kalau lagi KB kita menggunakan kontrasepsi, si sel telur ini tidak jadi matang, nggak matang-matang karena ada hormon yang masuk tadi. Hormon yang masuk, sel telurnya nggak matang-matang. Kalau sel telurnya nggak matang-matang, si dinding rahim nggak menebal. Karena tidak ada penebalan sehingga tidak ada darah yang urus jadi darah haid. Karena itu pada pengguna KB kontrasepsi hormonal seringan dia flat aja haidnya atau mungkin malah kadang nggak haid. Itu jalan ceritanya seperti itu. Dan obat hormonal terkadang ada efek samping mual, payudara tegang, kadang pusing, kadang udang-udang, tapi tidak semua ibu mengalami itu. Kejadian efek samping yang paling sering adalah terganggunya siklus haid, mulai dari kadang haidnya cuma flek-flek doang atau mungkin kadang nggak haid. Itu normal, sehingga ketika ibu memutuskan untuk menggunakan KB hormonal, ibu sudah mengetahui efek sampingnya ibu, berarti nggak apa-apa, sudah memahami di awal gitu ya. Ada yang ditanyakan enggak? Kita bicara banyak hari ini. Ada yang ditanyakan atau mungkin ibu pengen lebih fokus ke KB apa? Nanti kita bisa jelasin lagi. Kalau IUD itu bolehnya dipasang kapan? IUD nanti kita biasanya cari waktu yang pas itu kapan, pada saat mulut rahimnya tidak menutup ngatup rapat. Karena kalau pada waktu sudah haid, si mulut rahim itu akan tertutup rapat. Kalau pada waktu haid itu mulut rahimnya terbuka, tapi kita upayakan pada saat lagi nggak berderes-deresnya. Kalau lagi deres-deresnya, mulut rahim mulutnya lagi buka gede nih, jadi takutnya nanti malah entah mungkin dia berubah posisi jadi tak pas gitu. Jadi baiknya haid paling nggak hari ke-5
bidarnya juga nggak gitu banyak ya. Mulut rahimnya juga masih buka, nah, kita bisa pasang di situ. Kalau mulut rahimnya udah agak membuka sedikit, masih ada yang terbuka sedikit, jadi nggak begitu sakit. Itu kalau IUD. Itu cuman memang nanti dipasangnya kita butuh proses ya, nggak seperti sulit cepat prosesnya. Kalau IUD kita butuh proses, kita buka dulu begininya, cuma dengan catatan harus lebih rileks dan menghindari respon-respon negatif seperti yang ini dijelaskan. Oke, ini sekiranya ibu masih mau ada yang dibicarakan dulu sama bapak, mau diputuskan dulu, ibu mau sampaikan dulu, Pak, kadenya tuh ada ini, mantap yang mana, mau dibicarakan dulu, mau dengan suami dulu, atau diskusi. Oke, baik, nggak apa-apa Bun. Jadi nanti diskusi dulu, apa yang sudah kami sampaikan nanti bisa disampaikan ke bapak, biar nanti keputusannya mantap gitu. Nah, jadi sekiranya ibu bisa kembali ke sini dengan bapak mungkin ya, karena nanti kita perlu persetujuan pengambilan keputusan untuk berkontrasepsi adalah keputusan berdua, sehingga harapan kami nanti ibu bisa datang sama bapak untuk kasih persetujuan pertama kali aja, nanti selanjutnya nggak usah gitu. Sudah cukup? Ada yang tanyakan lagi nggak? Sudah cukup. Terima kasih kunjungannya hari ini.